Liga Akbar akhirnya bongkar sosok jenderal di kasus Vina, beda peran dengan Ibtu Rudiana. Ternyata bukan Ibtu Rudiana, Liga Akbar Cahyana alias Gaga Awot menyinggung sosok jenderal di kasus Vina Cirebon. Jenderal tersebut memiliki peran penting dalam kasus kematian Eki dan Vina di Jembatan Talun Cirebon, Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Saat ini nama Ibtu Rudiana menjadi perhatian khusus dalam kebenaran penyebab kematian Eki dan Vina di Cirebon. Ayah Eki dinilai memiliki peran dalam pembentukan skenario dari sejumlah saksi. Satu di antaranya kesaksian Liga Akbar Cahyana yang ternyata tak sesuai dengan isi berita acara perkara, BAP, kasus Vina Cirebon. Liga mengaku hari itu bersama B, T dan L juga Eki. Mereka selesai melakukan perjalanan dari Majalengka menuju tongkrongan di warung depan SMA 4 Cirebon. Sore hari sebelum maghrib, sekitar pukul 16.30 waktu Indonesia Barat, Eki pamit menjemput Vina. Sampai selepas maghrib, Eki kembali bersama Vina untuk menghabiskan sebatang rokok dan kopi. Tak berselang lama, Eki pamit untuk pergi ke ramap internal XTC 04 Sumbe di kawasan Bungsari. Saat Eki dan Vina pergi, Liga bersama 3 orang temannya masih bertahan di warung depan SMA 4 Cirebon. Jam 12 malam dikabarkan Eki sudah gak ada dari inisial T, katanya. Liga bersama B, T dan L bergegas mencari keberadaan Eki dan Vina ke rumah sakit Gunung Jati. Dia sempat bertemu Ade Ismanto saat itu. Saya bareng sama inisial R, kata Liga. Kata Liga, kabar Eki tewas diterima oleh T. Menurutnya T mendapat kabar itu dari seorang jenderal. Mengabarkan kecelakaan. Jenderal AU, kata Liga. Jenderal AU itu adalah ketua XTC 04 Sumber. Masih ada orangnya, kata Liga. Menurutnya jenderal itu sudah diperiksa polisi dan membuat klarifikasi. Sudah klarifikasi, hanya menjelaskan itu saja, mengabarkan kecelakaan. Soalnya di TKP sudah ramai, kata Liga Akbar Cahyana. Ia tak bisa memastikan sumber informasi jenderal tersebut soal kejadian yang dialami Eki. Gak tahu tuh ke TKP apa gak, soalnya tersebar luas di BBM, katanya. Sekjen XTC 2016 Reno Sukriano mengatakan sebenarnya hari itu anggotanya janjian dengan Eki untuk pergi rapat internal. Ketika ditunggu menurut Reno, Eki sempat membalas sedang berada di GSP kawasan Jalan Majasem, Cirebon sekitar pukul 20 waktu Indonesia Barat. Baru ada kabar dari salah satu keluarga orang XTC, itu ada anak XTC tergeletak di jembatan. Kemudian dari teman 04 lihat ke sana, posisinya sudah dibawa ambulans atau apa, jelas Reno. Ijazah SMK Pegi Cianjur diduga palsu dan keluaran tahun 2005, milik ibunya. Ijazah SMK milik Pegi Setiawan yang baru saja ditebus dicurigai palsu. Pegi Setiawan seorang pemuda asal Cianjur, Jawa Barat belakangan ini viral karena memiliki nama sama dengan orang yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus Vina Cirebon. Publik menuding jika Pegi Setiawan Cianjur terlibat dalam kasus tewasnya Vina dan Eki. Anak pertama dari pasangan Cecep dan Elis tersebut belum lama ini didatangi Dedi Mulyadi. Kepada Dedi Mulyadi, Pegi Setiawan jujur jika ijazah SMK-nya belum diambil karena AMSI ada tunggakan 3,8 juta rupiah. Mengetahui hal itu, Dedi Mulyadi pun membantu menebus ijazah Pegi Setiawan. Usai penebusan ijazah tersebut, Pegi Setiawan masih menjadi sorotan. Ya, perempuan bernama Widya memberi reaksi terhadap ijazah yang baru saja ditebus Pegi Setiawan. Perempuan yang aktif di media sosial TikTok dan dikenal sebagai Bu Bacot menduga ijazah Pegi Setiawan palsu. Widya juga menyoroti nomor ijazah tersebut yang diketahui milik Elis. Saya curiga dengan nomor ijazah tersebut karena tidak terdaftar di satuan pendidikan, ucapnya dilihat tribunnewsbogor.com di YouTube Kang Mas Andi, Selasa, tanggal 18 Juni tahun 2024. Kenapa orang-orang DPO bisa membeli ijazah? Itu nomor setelah dia mati, tidak terdaftar di satuan pendidikan, bagaimana itu, tambahnya. Dan nomor kepala dari ijazah tersebut bernama Elis, beber Widya. Widya juga menegaskan nomor ijazah Pegi Setiawan itu bukanlah keluaran tahun 2016. Nomor ijazah dia itu sudah di atas keluaran tahun 2016. Itu artinya ijazah tersebut keluaran tahun 2005. Nomor seri itu bukan nomor terbaru, bebernya. Ijazah tahun 2016 itu setahu saya kodenya 07, tambahnya. Artinya itu mengkopi nomor ijazah Elis.
Sedangkan Elis memiliki nomor ijazah tersebut saat SD. Jadi drakor di Indonesia banyak sekali, terutama pengadaan ijazah palsu, tegasnya. Tak hanya itu, Widya juga heran dengan kejanggalan persoalan tebus ijazah. Sebab, Peggy Setiawan menggunakan cincin dengan model dan harga tak murah. Katanya SD disidik jari, yang lainnya belum. Masa orang itu bilang tidak bisa tebus ijazah tapi cincinnya blue sapphire dari Sri Lanka. Yang saya lihat itu beratnya 13 karat, jelasnya. Umur Peggy Setiawan Cianjur dengan Cecep jadi sorotan, punya anak di umur 18 tahun. Ternyata Cecep Dahlan Setiawan sudah memiliki anak Peggy Setiawan Cianjur dari usia 18 tahun. Usia Cecep Dahlan Setiawan dan Peggy Setiawan Cianjur tak terpaut jauh. Hubungan Cecep dan Peggy memang menjadi pergunjingan di tengah kemelut kasus Vina Cirebon. Cecep disangka sebagai sopir Bupati Cirebon, Sunjaya Purwadi Sastra dan Wahyu Ciptaningsih. Katanya Bupati Cirebon menitipkan anaknya, Peggy Setiawan pada Cecep agar lolos dari kasus Vina. Kini muncul kecurigaan yang menguatkan sangkaan tersebut. Tahun lahir Cecep dianggap tak relevan dengan usia Peggy saat ini. Dilihat dari kartu keluarganya, diduga Cecep lahir pada tahun 1979. Artinya usia Cecep di tahun ini adalah 45. Sedangkan Peggy Setiawan lahir tanggal 19 September tahun 1997, usianya kini 27 tahun. Berarti Cecep sudah memiliki anak Peggy Setiawan di usia 18 tahun. Asli putra, anak, ibuna Ibu Elis, kata Cecep pada Deddy Mulyadi. Dia menerangkan bahwa rumah tangganya dengan ibu kandung Peggy Setiawan telah kandas. Abdi tos pisah, saya sudah pisah, aku Cecep Dahlan Setiawan. Cecep mengaku lahir di Desa Gadok, Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Lahir di Diu, asli orang Diu, lahir di sini, asli orang sini, katanya. Dia mengaku lupa menikah dengan Elis di tahun berapa. Bahkan Cecep juga tak memiliki surat nikah dengan Elis. Teing, gak tahu, aya, gak ada surat nikah, katanya. Dia menerangkan Elis merupakan warga Cipanas. Dari pernikahan dengan Elis, Cecep mengaku memiliki 2 orang anak. Pertama adalah Peggy Setiawan dan kedua Muhammad Fauzi. Bu Elis, orang Cipanas, punya anak 2. Peggy Setiawan, Muhammad Fauzi, katanya. Walau dituduh sebagai sopir Bupati Cirebon yang dititipkan Peggy Setiawan, namun Cecep membantahnya. Dia bahkan berani menunjukkan semua data diri Peggy Setiawan. Mulai dari akta kelahiran sampai ijazah SD hingga SMK. Peggy Setiawan Cianjur diketahui lulus SMK pada tanggal 7 Mei tahun 2016. Peggy Setiawan bercucuran keringat ditanya hal sensitif. Perubahan ekspresi jadi sorotan. Peggy Setiawan bercucuran keringat saat dikaitkan dengan sosok wanita. Remaja yang tinggal di Desa Gadok, Kecamatan Pacet, Cianjur, Jawa Barat itu salah tingkah. Beberapa kali Peggy Setiawan nampak mengelap keringatnya dengan tisu. Haradang, panas, ucap Peggy saat Deddy Mulyadi menyapa. Sabtu, tanggal 15 Juni tahun 2024. Pertemuan Peggy Setiawan dengan Deddy Mulyadi itu terjadi untuk menebus ijazah SMK. Ya, Peggy Setiawan pada saat itu tak mengambil ijazah karena masih ada problem finansial. Malu, karena belum bayar 3,8 juta rupiah, jelasnya. Ijazah 8 tahun tidak diambil, tambahnya. Peggy Setiawan saat SMK dinilai merupakan sosok yang tak bermasalah. Hanya saja, Peggy Setiawan pernah ketahuan bolos sekolah. Saya dulu bolos sekolah itu sakit. Kadang juga nongkrong di warung, paparnya. Terkait sosok wanita yang disuka, Peggy Setiawan salah tingkah. Keringatnya semakin deras mengucur. Kendati demikian, Peggy Setiawan mengakui jika dia memiliki kekasih. Namanya Bintang, kerja jaga toko, tegasnya. Pernah ikut geng motor. Sementara itu, Peggy Setiawan mengaku pernah menjadi bagian geng motor. Peggy Setiawan mengaku baru bergabung ke Moonraker tahun 2017 karena saat itu yang berstatus pelajar dilarang untuk ikut. Ia tertarik masuk karena menganggap banyak kegiatan positif di Moonraker. Motor gak punya, karena banyak yang gak punya motor masuk jadi ikut bonceng sama teman. Kalau di sini Moonraker banyak kegiatan positif, kalau puasa sering berbagi takjil. Gak pernah ada konflik, gak pernah keluar kota paling sekitaran Cianjur saja, katanya. Belakangan ia kaget karena namanya terseret dalam kasus Vina.
Banyak yang menuduh ialah sebagai pelaku sebenarnya yang menyebabkan kedua korban tewas. Padahal selama ini Peggy Setiawan mengaku belum pernah ke Cirebon. Saya mah biar saja karena tidak merasa. Biarkan ada yang mengancam juga. Kalau benar Peggy pelaku pasti kabur dan takut. Peggy berharap jangan bully terus bilang pembunuh. Kasihan orang tua, semoga cepat selesai, cepat terungkap, jangan ada korban cocokologi lagi, ucapnya. Turkwak akan media social anak X Bupati Cirebon Sunjaya Purwadi Sastra, Reza Prima Hanjaya. Reza Prima atau yang kerap disapa Resya itu merupakan anak ketiga Sunjaya dan istrinya, Wahyu Ciptaningsih. Sunjaya diketahui menjabat sebagai Bupati Cirebon tahun 2014 hingga 2019. Namun pada akhir tahun 2018, Sunjaya dicopot dari jabatannya karena terkena OTT KPK. Istrinya, Wahyu Ciptaning kemudian terpilih menjadi Wakil Bupati Cirebon pada tahun 2019 hingga 2024. Mereka memiliki 4 anak, yakni Satria Robi Saputra, Syahfira Amalia, Reza Prima Hanjaya, Ramadhani Syahputra atau Ramadhani Sastra. Nama Reza Prima Hanjaya ini dikait-kaitkan dengan kasus pembunuhan Vina Cirebon. Bahkan Reza sempat dituding merupakan Peggy Setiawan, pelaku pembunuhan Vina. Warganet bahkan mengatakan kalau anak Sunjaya yang bernama Reza Prima Hanjaya itu adalah Peggy Setiawan yang ada di Cianjur. Peggy kemudian dirawat oleh sopir mereka yang bernama Cecep dan dianggap anaknya. Membantah hal itu, Wahyu Ciptaning pun mendatangi rumah Peggy Setiawan di Cianjur. Anak keempatnya, Ramadhani Sastra menegaskan kalau Reza Prima Hanjaya bukanlah Peggy Setiawan. Jadi ini abang saya yang nomor 3, namanya Resya Prima Hanjaya bukan Peggy Setiawan, kata Rama dikutip dari YouTube Uya Kuya, Sabtu, 15 Juni 2024. Rama juga mengatakan kalau Reza Prima atau Resya sedang pendidikan akmil. Kini terungkap akun medsos Reza Prima yang asli yaitu Reza Prima. Foto profilnya memperlihatkan seorang pria berpakaian seragam TNI. Ia tidak memposting satupun di akunnya. Akun sosmed asli anak ex-Bupati Cirebon yang dituding DPO kasus Vina. Ini dia akun media sosial anak ex-Bupati Cirebon Sunjaya Purwadi Sastra, Reza Prima Hanjaya, yang dituduh DPO kasus pembunuhan Vina Cirebon. Reza Prima atau yang kerap disapa Resya itu merupakan anak ketiga Sunjaya dan istrinya, Wahyu Ciptaningsih. Sunjaya menjabat sebagai Bupati Cirebon tahun-tahun 2014 sampai tahun 2019. Namun pada akhir tahun 2018, Sunjaya dicopot dari jabatannya karena terkena OTT KPK. Istrinya, Wahyu Ciptaning kemudian terpilih menjadi Wakil Bupati Cirebon pada tahun-tahun 2019 sampai tahun 2024. Mereka memiliki 4 anak, yakni Satria Robi Saputra, Syahfira Amalia, Reza Prima Hanjaya, Ramadhani Syahputra atau Ramadhani Sastra. Nama Reza Prima Hanjaya ini dikait-kaitkan dengan kasus pembunuhan Vina Cirebon. Bahkan Reza sempat dituding merupakan Peggy Setiawan, pelaku pembunuhan Vina. Netizen bahkan mengatakan kalau anak Sunjaya yang bernama Reza Prima Hanjaya itu adalah Peggy Setiawan yang ada di Cianjur. Peggy kemudian dirawat oleh sopir mereka yang bernama Cecep dan dianggap anaknya. Membantah hal itu, Wahyu Ciptaning pun mendatangi rumah Peggy Setiawan di Cianjur. Anak keempatnya, Ramadhani Sastra menegaskan kalau Reza Prima Hanjaya bukanlah Peggy Setiawan. Jadi ini abang saya yang nomor 3, namanya Resya Prima Hanjaya bukan Peggy Setiawan, kata Rama dikutip dari YouTube Uya Kuya, Sabtu, tanggal 15 Juni tahun 2024. Rama juga mengatakan kalau Reza Prima atau Resya sedang pendidikan akmil. Ia juga memperlihatkan foto kakaknya yang sedang mengenakan seragam TNI. Rama memastikan kalau kakaknya saat ini masih menjalani pendidikan di Magelang. Akun sosmed, awalnya beredar bahwa DPO kasus Vina Cirebon adalah pemilik akun Prima Rayisona. Prima disebut-sebut merupakan anak Bupati Cirebon yang menjabat tahun 2016. Kemudian akun itu dikaitkan dengan Reza yang juga memiliki nama Prima. Adik saya itu namanya Reza Prima Hanjaya, dipanggilnya bukan Prima, tapi Reza atau Resya, kata Satria Robi Saputra. Reza pun memang tak pernah ikut klarifikasi seperti kakak dan adiknya. Hal itu dikarenakan Reza Prima sedang pendidikan akmil. Bahkan akun medsos Reza juga bukan Prima Rayisona. Dari akun Instagram Rama, terungkap kalau akun medsos Reza Prima yang asli yaitu @rezaprima. Foto profilnya memperlihatkan seorang pria berpakaian seragam TNI. Ia tidak memposting satupun di akunnya.
Reza memiliki 1.256 follower. Pada bio Instagramnya, Reza menyertakan akun Instagram sang kekasih, yakni @ayassa_. Kedua akun itu dikunci sehingga tidak bisa dilihat oleh sembarang orang. Pada foto profil sang pacar, terlihat wanita berkerudung itu pamer berpose dengan seorang pria. Wajah pria itu tidak terlihat jelas, namun yang dipamerkan hanya seragamnya saja.